Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun pendengar yang setia. Kita boleh bertemu kembali pada siang hari ini ya, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu akan memberikan kemenangan apabila hati kita selalu berpaut kepadanya, percaya dan menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Dia tahu persis pergumulan kita setiap hari. Dia tahu kalau kita mempunyai ketakutan, kekhawatiran ya, tapi mari biarlah kita bersama-sama mau membuka hati menerima sabda Tuhan. Karena di dalam sabda Tuhan ada kekuatan baru, ada penghiburan, bahkan sudah disediakan kemenangan bagi mereka yang mau melekat kepadanya. Ya, karena kita percaya firman Tuhan itu akan mengubah setiap kehidupan kita, pendengar yang setia. Ya, sekali lagi, jangan ragu-ragu, cintailah akan firman Tuhan. Dan kita mau belajar akan firman-Nya. Terima kasihlah senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengurapan selalu baru bagi setiap umat-Mu. Yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada siang hari ini kita akan belajar satu tema. Ya, karena banyak yang sharing dan meminta bagaimana kita mampu untuk mengatasi rasa kecewa. Ya. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan mengejar perasaan. Mencari ketenaran, harta, prestis dan lain-lain. Tetapi akhirnya kecewa juga. Ya. Karena tidak mendapatkan apa yang dia kejar. Mengapa yang terkasih? Ya, karena mereka mencari semuanya itu di luar Tuhan. Ya, sekalipun tubuhnya boleh datang di gereja, boleh datang di persekutuan doa, tapi hatinya bukan untuk mengejar Tuhan, tetapi akan selalu mengejar perasaannya. Mengikuti akan perasaannya itu kemana. Makanya banyak masalah terjadi, banyak perselisihan terjadi hanya karena mengikuti perasaan. Ya. Dan perasaan itu yang terkasih sering kali itu menipu. Ya, sadarilah akan hal itu. Jadilah seperti Daud yang dia selalu mengejar Tuhannya, ya, dan dia mengalami kekuatan baru. Daud tahu, ya, hanya dekat Allah saja maka aku tenang. Bagaimana Anda dan saya? Ya, yang terkasih, pertanyaannya sekarang, pernahkah Anda dikecewakan oleh seseorang, bahkan mungkin oleh sahabat, ya, oleh keadaan juga? Pasti ada yang mengalami, atau bukan ada, pasti kita semua pernah mengalaminya, ya. Bahkan mungkin sering, ya. Siapakah orang yang sering mengecewakan Anda? Biasanya adalah orang-orang yang dekat berhubungan maupun orang yang Anda kasihi. Ya. Kecewa adalah perasaan yang pasti dialami, dirasakan oleh semua orang. Ya, tidak ada yang luput dari kecewa. Kecewa adalah satu perasaan yang manusiawi. Ya, kenapa manusia itu bisa kecewa? Ya, karena kita mempunyai ekspektasi dan realita yang nggak kelop. Ya, jelas ya, nggak sama. Jadi ekspektasinya itu bagaimana, jawabannya yang terjadi itu juga melenceng. Jadi itulah yang membuat kekecewaan. Ya. Dan pertanyaannya lagi, siapa yang membuat saudara dan saya kecewa? Manusia, situasi, segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini itu bisa mengecewakan. Ya. Selama manusia masih memiliki perasaan dan berhubungan dengan orang lain, pastilah akan sering mengalaminya. Mari kita yang belajar bersama-sama yang terkasih, kita akan lihat di dalam Ayub 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati,
dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amin. Ya, jelaslah apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, sedemikian rupa bodoh kita kalau orang yang punya sakit hati sampai gak tidur-tidur, nangis-nangis karena sakit hatinya, dikecewakan, ya. Dan orang yang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah, iri hati ini loh, penyakit iri hati ini. Ini spirit iri hati itu. Makanya kalau Anda punya anak dari kecil, ya, itu kalau dia sudah punya iri hati harus diberantas itu. Kalau enggak, itu bertumbuh dewasa. Sedemikian rupa kalau orang tua juga punya perasaan iri hati, itu turun ke anaknya. Ya, memberi contoh, memberi sampel kepada anak-anaknya. Tuh lihat tuh, tetangga punya begini. Tuh lihat tuh. Ya, orang yang di sana, tuh lihat tuh, orang yang di gereja begini. Itu selalu ada perkataan-perkataan negatif. Karena apa? Karena iri hati. Dengan perasaan iri hati selalu ada kambing hitam yang terkasih. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar, kita mau melihat apa yang Yesus ajarkan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, bahkan percaya atau nggak percaya, ada suami istri saling iri hati loh. Iri kepada suaminya, suami iri kepada istrinya. Loh, bagaimana hal itu bisa terjadi? Oleh karena itu, jangan kasih makan manusia daging terus-menerus. Merupakan perseteruan dengan Tuhan. Ya, banyak orang yang dibutakan oleh hal itu dan merasa bahwa iri hati itu biasa. Biasa, Bu Pendeta. Ada orang yang jualannya laris, lebih laris. Ada orang yang buka bisnis, iri hati. Gak bisa melihat orang lain senang. Maunya semua bangkrut, dia yang sukses. Lah, itu spirit apa? Ada atau ada? Saudara sendiri yang menilai. Amin. Haleluya yang terkasih. Biasanya pada waktu beban pergumulan masalah terjadi, kita cenderung memposisikan diri sendiri sebagai korban. Self pity, mengasihani diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menjadi marah dan kecewa kepada orang lain. Ya, sedemikian rupa. Kadangkala masalah itu terjadi bukan akibat, juga mungkin bukan dari kesalahan kita. Ada memang, ya. Sehingga mudah sekali kita membenci orang lain yang kita anggap telah membuat kita menderita. Ya, macam-macam contohnya, ya. Tetapi Tuhan mengajarkan, lepaskanlah pengampunan. Memang enggak gampang. Ya, bebaskan diri kita. Karena nyata di dalam hidup ini, ya, memang tidak ada yang mendapatkan hal-hal yang baik. Ya, kita harus mengejar kebaikan itu. Ya, karena surga itu ada di atas, surga itu ada di sana, ya, bukan di sini. Ya, dan kita masih belum di surga. Oleh karena itu kita mengalami proses selama kita ada di muka bumi ini. Ya. Oleh karena itu, mari yang terkasih, jangan mau kita bodoh. Ya. Jangan menyimpan kepahitan di dalam hati kita, rugi, ya. Mari kita bersama-sama melihat cerita dari seorang yang bernama Kolonel Sanders. Pasti kalian semua tahu ya. Kentucky, langsung sudah ada yang jawab Kentucky Fried Chicken. Oke. Ya, Kolonel Sanders, nama ini tidak asing di dalam setiap telinga kita. Ia adalah pendiri dari Kentucky Fried Chicken, KFC, yang sangat terkenal itu. Setelah ia menyelesaikan kewajiban di Angkatan Darat Amerika, ia sempat berganti pekerjaan beberapa kali. Ya, ia bahkan sempat membuka tempat makan. Namun akhirnya ia terpaksa menutupnya dan dia retired atau pensiun dan menerima uang tunjangan sosial di hari tua. Ia lalu berpikir tentang apa yang dapat ia lakukan untuk orang lain. Lalu jawaban pertama yang didapatnya adalah menawarkan resep ayam goreng yang ia miliki. Pada usia waktu itu 65 tahun. Ia mulai menawarkan resep itu ke restoran-restoran. Akan tetapi banyak orang yang menertawakan dan menolaknya. Menurut cerita, ia ditolak sampai 1009 kali. Wow, ya bagaimana kalau itu dalam posisi Anda dan saya? Selama 2 tahun,
Ia berjuang menjelajahi Amerika dengan mobil tuanya. Akhirnya idenya diterima dengan sukses besar. Ia telah mendengar 1009 kali kata tidak. Ya, sebelum akhirnya ia mendengar kata ya. Sejak saat itu, KFC telah berkembang menjadi bisnis waralaba yang paling menguntungkan di seluruh dunia. Ya, luar biasa. Andai saja pada penolakan yang ke-1000, Kolonel Sanders ini mengalami kekecewaan dan dia tidak mau lagi untuk berjuang, maka Kolonel Sanders ini tidak akan berhasil mewujudkan visi dan impiannya menjadi orang yang sukses. Yang terkasih, semua orang mungkin pernah mengalami kegagalan. Ya. Tetapi reaksi dari setiap orang itu berbeda. Ya. Dan biasanya kalau orang mengalami kegagalan pasti dia juga memiliki rasa kecewa. Setelah mengalami kekecewaan, ada 2 hal kemungkinan yang terjadi. Pertama adalah terpuruk dan hancur, tidak mau lagi untuk bangkit. Ya. Kemungkinan kedua adalah bangkit dan mengatasi kekecewaan. Ya, sedemikian rupa. Mari saudara, kita mau belajar sungguh-sungguh firman yang Tuhan berikan pada saat ini. Jika saudara dan saya mengalami kekecewaan, yang Tuhan inginkan adalah yang kedua, yaitu bangkit dan atasilah kekecewaan itu. Sehingga impian dan visi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya itu berhasil menjadi satu kenyataan yang indah. Amin. Ya, impian dan visi dari Tuhan yang sudah ditaruh dalam hidup saudara dan saya, ya, akan gagal menjadi kenyataan apabila kita tidak mau belajar mengatasi kekecewaan. Ya, semua kita orang yang hidup sebagai anak-anak Tuhan tidak luput harus belajar. Ya, oleh karena itu bacalah firman Tuhan. Ya, ada kecewa karena dikhianati, kecewa karena diputus oleh pacar, kecewa karena ditinggal oleh sahabat sejati, dan masih banyak hal lagi, bermacam-macam. Ya, selain itu rasa kecewa itu bisa muncul dari diri sendiri. Ya, contohnya seperti kita kecewa karena kita tidak bisa meraih mimpi atau cita-cita kita. Ya, kecewa karena kita tidak bisa mendapatkan pujaan hati. Ya, lalu saat merasa kecewa, apa yang harus kita lakukan yang terkasih? Ya, memarahi dan membalas dendam kepada orang yang membuat kita kecewa, atau bersikap pasrah dan berdoa untuk memohon kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita butuh daripada pengenalan akan firman Tuhan. Ya, belajarlah dengan setia. Jangan ngikuti daging, jangan ngikuti mauku, aku maunya begini, aku maunya balas dendam. Kalau aku tidak balas, aku gak puas. Hari yang terkasih, biarlah pembalasan itu ada dalam tangan Tuhan. Kalau saudara dan saya yang balas, so easy, terlalu enak, terlalu murah. Tetapi kalau Tuhan yang balas, bayarannya mahal. Ya, sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, ayo kita lihat. Siapa itu? Kita lihat dalam diri Yudas Iskariot. Ya, Yudas sangat kecewa berat karena Yesus Kristus tidak mau menjadi raja Israel secara politik seperti yang diinginkannya. Karena itu dia berkhianat, akhirnya bunuh diri secara tragis. Ya. Yang kedua, marilah kita belajar daripada diri Yesus Kristus. Yesus Kristus pada saat menjadi manusia juga penuh kekecewaan seperti apa yang saudara dan saya alami. Betapa dia tidak kecewa berat pada waktu dia dikhianati oleh Yudas. Ya. Betapa ia tidak kecewa pada waktu Petrus menyangkali akan janjinya. Ya. Betapa Yesus Kristus tidak kecewa pada saat dia bergumul ya di Getsemani. Ia mengajak ketiga muridnya yang terdekat, tetapi apa kenyataannya? Mereka ketiganya tertidur. Ya, Yesus Kristus
beberapa kali mengalami kekecewaan terhadap muridnya. Ya, sedemikian rupa. Bahkan Yesus Kristus pasti juga kecewa kepada umatnya, kepada saudara dan saya. Apakah kita pernah tahu dan menyadari akan hal itu? Mengapa? Karena kita sering tidak taat, ya, tidak setia, memperlakukan Yesus hanya sebatas apa yang kita butuh, apa yang kita mau pada waktu kita menderita, pada waktu kita mengalami masalah, kita kembali kepada Yesus. Ya, seperti Yesus itu ban serep. Nah, Yesus juga mengalami kekecewaan yang terkasih. Ya, banyak sekali orang yang mengabaikan akan firman-Nya, ya, tidak melihat apa yang kebaikan yang Yesus sudah lakukan, keselamatan yang sudah diberikan hingga dia mati di Kalvari untuk saudara dan saya. Mari kita belajar bagaimana Yesus Kristus itu mampu untuk mengatasi kekecewaannya. Yang pertama, Yesus Kristus mengekspresikan, ya, mengkomunikasikan rasa kecewa itu secara apa adanya. Ya, kekecewaannya tidak dia simpan dan dipendam di dalam hati, tetapi ia ungkapkan dengan kata-kata. Contohnya, kekecewaannya pada waktu dia dengan Yudas. Mari kita baca di dalam Matius 26 ayat 24 dan 25. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia, ia menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ya, saudara, jelas Yesus tahulah. Ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh Yudas, tapi Yudas mencoba untuk mengelak. Ya, baca ayat ini sekali lagi. Bukankah ada juga di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang sedemikian rupa? Dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan, tetapi pada waktu ditegur, dia masih bisa mengelak, bahkan menutupi, bahkan menyalahkan orang yang bertanya. Pernahkah Anda menghadapi? Ya, sering kali itu terjadi. Ya, sedemikian rupa juga kekecewaannya terhadap Petrus. Mari kita lihat di dalam Lukas 22 ayat yang ke-34. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Yesus juga berbicara kepada Petrus. Dia sudah ingatkan, kamu nanti bakal nyakitin aku, kamu nanti bakal nyangkal aku. Ya, dia Yesus yang Maha Tahu yang terkasih. Sedemikian rupa apabila dalam perjalanan hidup saudara dan saya, ya, ada yang kita memiliki hati seperti Petrus atau seperti Yudas, Tuhan sudah tahu, Yesus sudah tahu, udah gak perlu nutup-nutupi diri, malah tambah dosa double-double. Ya, lebih baik kita mohon ampun dan kita berserah kepenuhnya. Jangan punya planning ke depan. Jangan kita main politik dengan Tuhan. Kelihatannya kita setia, tetapi pada waktu di tengah jalan atau pada waktu di akhir jalan kita membelot seperti Yudas. Ya, ayo yang terkasih, Yesus sangat menyayangi Anda dan saya. Jangan politik-politikan di dalam kita mengikuti Yesus. Berserah, pure heart. Biarlah hidup kita yang dituntun oleh Tuhan. Bukan pikiran kita, bukan planning kita, bukan politik kita. Ya, orang sudah menabur baik, begitu baik di dalam kehidupan kita, tapi mereka memplanningkan A, B, C sampai Z. Bahwa pada satu hari aku akan seperti Yudas atau seperti Petrus. Ya, mata Tuhan tertuju kepada setiap anak-anaknya. Amin. Mari kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Yang terkasih, percuma kita berbantah dengan Tuhan. Percuma kita mau menutupi diri seperti apa. Pasti itu sudah tahu. Yesus itu sudah tahu planning yang saudara planningkan untuk tahun depan. Saudara sudah planningkan untuk bulan depan atau apa aja. Marilah kita mau pure heart di hadapan Tuhan. Amin. Supaya tidak menghalangi doa-doa kita. Ya. Kekecewaannya pada saat di Getsemani.
Mari kita lihat di dalam Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Luar biasa ya. Sedemikian, kenapa Yesus bisa kecewa? Karena dia juga 100% manusia seperti Anda dan saya. Dia merasakan semuanya itu. Ya. Dan juga Yesus mengalami kekecewaan kepada penduduk Yerusalem. Di mana kita tahu Matius 23 ayat yang ke-37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sampai seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Jelas sekali mengapa Yesus kecewa di sini. Ya. Karena apa? Orang-orang Yerusalem, karena mereka tidak taat yang terkasih. Ya, mereka tidak mau taat. Dan pada yang selanjutnya, kekecewaan Yesus juga terhadap umatnya yang lebih mengutamakan kedagingannya, lebih mengutamakan tradisi-tradisi. Ya, apalagi mereka yang hatinya mendua, ikut Yesus, ikut kuasa gelap. Nah, sedemikian rupa. Dan Yesus sudah tahu firman Tuhan mengatakan apa kalau Anda membaca firman Tuhan. Janganlah hatimu mendua, supaya engkau tidak akan maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau ikut Tuhan ya ikut Tuhan. Ya, bebaskan diri kita dari segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Ya, karena itu yang mempengaruhi berkat-berkat kita, ya, dan juga doa kita. Ayo kita mau lihat Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bukankah sangat amat jelas yang terkasih? Mari, percuma kita beribadah kepada Tuhan, ya, kalau kita masih menerapkan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran kuasa gelap yang itu masih ada dan melekat di dalam hati dan di dalam pikirannya. Ya, sekalipun kita berdoa apapun, kalau kita belum membereskan semuanya, Tuhan tidak akan bekerja. Ya, yang terkasih ingatlah. Ya, mari kita akan belajar apa yang Tuhan mau tuntun saudara dan saya, mengajarkan kepada kita. Apa akibatnya apabila jika kita memendam rasa kecewa? Ya, yang pertama, itu dapat menjadi beban berat buat pikiran dan hati kita, bahkan dapat berkembang menjadi kebencian dan dendam. Ya, ada orang yang hidupnya cuma dikuasai oleh dendam dan kebencian, nggak pernah merasa sukacita, nggak apalagi untuk bersyukur. Ya. Dan yang kedua, setelah mengekspresikan rasa kekecewaannya, kita mau melihat bagaimana Yesus itu, ya, tindakan daripada Yesus. Dia tidak tenggelam di dalam rasa kecewa itu, tetapi ia tetap fokus kepada visi dan misi penyelamatan yang diamanatkan oleh Allah. Ya, bagaimana Bapaknya yang sudah memerintahkan kepadanya. Dan Yesus berkonsentrasi kepada peristiwa penyalibannya. Dia berdoa untuk mampu mengatasi semuanya itu, memohon kekuatan, ya, dan dia memperoleh kuasa dari Bapaknya untuk mampu menghadapi penderitaan dan kematiannya yang terberat di Kalvari. Ya, yang terkasih, saya rasa belum ada seorang pun yang di sini pendengar yang terkasih kita mengalami jalan salib seperti apa yang Yesus terima. Ya, meskipun pada saat Yesus disalibkan, bukan cuma itu. Orang-orang yang dulu yang ditolong, orang-orang dulunya yang disembuhkan, ya, banyak sekali yang menghina, menghujat, ya. Tetapi Yesus tidak terpengaruh. Ia tetap berfokus kepada Allah Bapaknya. Ya, mari kita baca di dalam Lukas 23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, untuk sampai pada titik yang seperti Yesus ini alami, sangat amat tidak mudah. Penyalipan daging, mematikan daging, ya, sedemikian rupa. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Maka di sini kita belajar pengampunan. Nah, meskipun dia dikecewakan oleh Petrus, ya, yang sudah menyangkal sampai 3 kali, Yesus Kristus tidak benci, ya, tidak dendam, malahan memberikan pengampunan bagi Petrus dan memberikan satu pemulihan untuk kembali menjadi rasulnya. Di mana kita lihat? Ayo kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihnya hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Luar biasa ayat ini. Yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus, demikian juga yang dikatakan untuk saudara dan saya, pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Maukah Anda mengikuti amanat agung yang Yesus berikan kepada Petrus? Mungkin Anda melihat sekeliling Anda belum ada orang yang terjamah hatinya, dan itu adalah tanggung jawab kita untuk membawa mereka mengenal keselamatan. Ya, karena Yesus datang ke dunia sampai mati di Kalvari hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Ya, itulah yang Yesus perintahkan. Dan akhirnya kita semua tahu kalau Anda membaca Alkitab bahwa Petrus juga mati sebagai martir. Ya, yang terkasih dimanapun Anda berada. Jadi untuk mengatasi rasa kecewa, yang pertama, ekspresikanlah secara wajar, tidak berlebihan. Anda boleh mengungkapkan rasa kecewa itu. Ya, Anda buka, kita bisa share together, mungkin di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah komunitas. Tetapi ingatlah, semuanya tetap berdasarkan kasih. Ya, jangan kita mengucapkannya itu sebagai seorang pemberontak. Ya. Yang kedua, berdoa dan memohon kekuatan daripada Tuhan agar kita mampu memikul rasa kecewa itu. Ya. Yang ketiga, tetap fokus kepada visi yang Tuhan berikan, tujuan hidup yang ditentukan oleh Anda dan saya. Nah, jadi kita mau tetap fokus, jangan mendua hati. Ya. Yang keempat, jangan lupa berikanlah pengampunan. Itulah yang Yesus ajarkan. Sebagai manusia adalah wajar kalau Anda dan saya pasti pernah mengalami kekecewaan. Tapi janganlah berlarut dengan kekecewaan itu. Ya, dan kita mau datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya, dan janganlah kita melampiaskan kekecewaan itu dengan gosip
dan memfitnah kiri kanan dan sebagainya. Ya, itu banyak yang terjadi. Ya, ceritakanlah kekecewaan kita itu kepada Tuhan dan mohonlah petunjuk apa yang Tuhan yang harus aku lakukan. Ya, pasti Dia akan menjawab kalau Anda mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Anda mempunyai relationship dengan Tuhan setiap hari. Karena kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah hubungan relationship kita dengan Tuhan. Ya, dan disitulah kita akan menjadi kuat. Jangan kita berharap untuk orang-orang itu boleh menolong kita. Jangan berharap kepada manusia, karena Anda dan saya akan kecewa. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang tidak menyadari, sekali lagi saya mau katakan, bahwa roh iri hati itu satu paket dengan rasa kecewa. Di mana kita punya rasa iri hati, maka sebentar itu pun juga akan mengalami kekecewaan. Ya, just one paket. Nah, tadi sudah kita baca di dalam Ayub 5 ayat 2. Baca sendiri lagi nanti. Ya. Jadi kita bodoh, dibunuh oleh sakit hati, ya, dan dibunuh oleh iri hati. Dan itu yang bisa membebaskan adalah kita sendiri. Dengan apa? Dengan penyangkalan diri, dengan merubah diri kita. Bukan lagi itu Tuhan campur tangan. Tuhan, ubahlah iri hatiku. Tidak bisa. Itu kita sendiri harus tiarap, merendahkan hati kita. Tuhan, ampuni aku kalau aku sudah diikat oleh rasa iri hati kedagingan ini. Kita mesti surrender dan berbalik menjadi orang yang rendah hati. Kita sendiri yang berbalik, ya, dan itu harus ada harga yang dibayar. Ya, sedemikian rupa. Ada satu cerita, yaitu para konselor Florence meminta Leonardo da Vinci yang saat itu merupakan artis, ya, Italia paling terkenal, untuk menyerahkan sketsa dekorasi ruang pertemuan besar di Florence. Ya, salah seorang kanselir ini telah mendengar ada seorang artis muda yang pandai melukis juga, yaitu Michelangelo, dan memintanya untuk menyerahkan gambar juga. Sketsa Leonardo begitu baik dan sesuai dengan kejeniusannya. Namun, ketika para kanselir itu melihat sketsa Michelangelo, mereka begitu antusias. Sebab sketsa yang dibuat oleh Michelangelo itu jauh lebih baik daripada sketsa Leonardo. Ya, berita itu sampai ke telinga Leonardo yang mendengar bahwa kanselir itu berkata, Leonardo mulai tua. Dia tidak pernah mampu mengatasi rasa kecewanya pada waktu mendengar sedemikian. Dia kecewa, dia iri hatinya karena ketenarannya terancam oleh Michelangelo. Ya, karena rasa iri hati inilah sisa hidup Leonardo da Vinci tidak pernah bahagia. Ya. Sebenarnya masih begitu banyak kesempatan yang bisa dimiliki oleh Leonardo da Vinci untuk berkarya lebih baik dan lebih banyak lagi. Namun sayang, karena ia tidak bisa menanggalkan kekecewaan dan sakit hatinya karena iri hati kepada Michelangelo. Akhirnya karirnya harus kandas begitu saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitu jugalah akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya kalau kita terus membawa beban kekecewaan dan sakit hati yang menghambat kemajuan di dalam hidup kita. Itu sebabnya seberapa buruknya peristiwa yang Anda dan saya alami, ya, seberapa menyakitkan perilaku daripada orang-orang yang sedemikian rupa memperlakukan diri kita, jangan pernah kita mau menyimpan kekecewaan atau sakit hati itu. Tadi sudah ada jalannya, ya. Tanggalkan semuanya itu dan kita mau bawa di kaki Tuhan dengan doa. Datanglah kepada Tuhan, sampaikan semua isi hati kekecewaan dan sakit hati kita. Ya, biarkan Tuhan memberikan kelegaan dan damai sejahtera melalui hidup saudara. Tetapi dengan satu syarat, kita mau berubah. Ya. Kita mau berubah dengan merendahkan hati kita dan mengampuni orang tersebut, ya. Karena itu semua akan merintangi kemajuan di dalam kehidupan kita.
Hari ini kita sudah belajar apa itu rasa kecewa dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Kalau saudara dan saya mengalami rasa kecewa itu, marilah kita sudah belajar tadi, yaitu belajarlah dari Yesus Kristus sendiri. Pertanyaannya yang terkasih, apa yang akan saudara dan saya lakukan untuk menanggalkan rasa kecewa dan sakit hati itu? Yang kedua, apa komitmen kita untuk mengatasi kekecewaan agar impian dan visi yang Tuhan berikan menjadi kenyataan? Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa ya jawaban daripada Tuhan. Makanya rugi kalau orang tidak pernah mau baca firman Tuhan, rugi. Itu surat cintanya Tuhan ya, berita-berita yang baik, yang indah, berkat-berkat yang luar biasa, kemenangan, mujizat, semuanya. Bahkan kalau Anda dan saya berjalan di dalam bayang-bayang maut, pada waktu kita berjalan di dalam lembah-lembah air mata, semuanya sudah tertulis bagaimana penghiburan Tuhan itu nyata. Ya, baca sekali lagi ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Saya tidak tahu beban saudara dan apa yang terjadi yang terkasih. Beban kekecewaan, keterpurukan, sakit penyakit. Tapi Tuhan tetap mengulurkan kedua tangannya kepada Anda dan saya dan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Makanya orang yang lari-lari daripada Tuhan gak bakal dapat ayat ini. Gak akan ada berkatnya. Keputusan ada di dalam tangan kita. Luar biasa, Yesus sangat mengasihi Anda dan saya. Oleh karena datanglah dan peluklah dia setiap saat. Dia mendengar, dia tahu keluhanmu, dia tahu air matamu. Ya, yang terkasih, sekali lagi saya ingatkan. Impian dan visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu dan hidupku. Ya, janganlah itu sampai gagal dan tidak akan menjadi kenyataan jika kita tidak mau belajar mengatasi rasa kecewa itu. Kiranya kita sudah belajar pada hari ini. Ya, apa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, biarlah iman kita dibangkitkan, kita dihiburkan, dikuatkan dengan luar biasa. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini kita akan memuji menyembah. Ya, kita mau katakan, ya, pada waktu kita lelah, letih dan lesu oleh semua masalah yang ada di dunia ini, kita mampu bertahan karena Yesus ada bersama Anda dan saya. Haleluya. Mari kita buka hati bersama-sama. Setiap ku merasa lelah oleh perkara di dunia,
beban apa yang kita alami saat ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin kita sudah capek, kita lelah, bahkan kita putus asa. Kita mau pergi meninggalkan semuanya ini. Tetapi Tuhan belum izinkan waktunya. Mari yang terkasih, Tuhan selalu punya cara untuk memberi kekuatan baru bagi Anda dan saya. Katakan, setiap aku merasa lelah. Setiap merasa lelah oleh perkara di dunia. Kau Tuhan selalu punya cara. Terima kasih Bapa, menguatkanku lagi senantiasa. Setiap hatiku terluka, benar Bapa, oleh perlakuan manusia. Kau Tuhan selalu punya cara memulihkanku lagi senantiasa. Yes Lord, bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Ya Tuhan, bersamamu kami pasti bisa. Bersamamu kami mampu bertahan sampai pada kesudahannya Bapa. Terima kasih, kuatkan umat-Mu, kuatkan pendengar yang setia, kuatkan kami semua ya Bapa, agar kemenangan itu menjadi bagian kami pada akhirnya. Kita imani kata-kata ini, kita imani, kita resapkan dalam hati kita bahwa hanya bersama Tuhan kita mampu bertahan menghadapi situasi yang ada di sekeliling kita. Mari yang terkasih, buka hatimu, sembah dan sembah sungguh-sungguh. Kemenangan pada akhirnya. Kemenangan pada akhirnya. Kemenangan pada akhirnya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau sudah ajarkan kepada setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyerahkan segala kekecewaan dan sakit hati yang ada di dalam hati kami Tuhan. Dan kami mau datang Tuhan di bawah kaki-Mu, memeluk Engkau ya Bapa. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami akan mampu bertahan sampai pada kesudahannya. Bapa dalam surga, mampukan umat-Mu untuk kita mampu membuka hati, menerima pemulihan yang Engkau sediakan bagi kami. Sehingga kami senantiasa mendapatkan kekuatan, keteguhan di dalam menghadapi badai kehidupan, sekalipun mengecewakan. Tapi kami percaya bahwa Engkau ada, Engkau bersama kami. Mampukan kami untuk selalu rendah hati ya Tuhan, sehingga Engkau akan membuat indah pada waktu-Mu. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, bagi saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu dimanapun mereka berada, di dalam kemelut kehidupan mereka, di dalam kesusahan mereka, di dalam pergumulan hidup mereka. Mungkin ada yang sakit saat ini, mungkin tidak ada harapan, mungkin ada yang mengalami kesulitan ekonomi, kehancuran di tengah keluarga, keterpurukan semuanya. Tuhan, Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir untuk menolong kami. Dan kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau pasti memberi yang terbaik Tuhan. Kuatkan, mampukan umat-Mu untuk selalu bersyukur di dalam segala pergumulan hidup.
dan mampu mengatakan, kuserahkan dalam tangan-Mu Bapa. Dan Engkau pasti memberi yang terbaik. Karena Engkau memang sungguh baik ya Bapa. Mampukan kami, mampukan umat-Mu. Dan sekali lagi, ampuni salah dosa kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni akan kekecewaan kami. Ampuni Tuhan akan segala rasa iri hati kami. Ampuni Bapa. Biarlah kami boleh diterima kembali seperti Engkau menerima Petrus Tuhan. Sehingga Petrus boleh kembali menjadi rasul-Mu. Demikian juga Engkau boleh mengambil kami kembali lebih dekat dan lebih dekat Bapa. Engkau siap selalu memeluk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru saat ini. Penghiburan yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk firman yang sudah memberikan kekuatan baru, pengertian yang baru, dan penghiburan bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mengatakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat memiliki hati yang baru. Karena Anda dan saya sudah mampu untuk mau melepaskan kekecewaan itu dengan pengampunan dan bersyukur. Maka Tuhan akan memberikan hati yang baru bagi setiap kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.